Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa athar wastana bi sunnatihi ila yaumil amma ba'd. Seringkali isu bid'ah, tuduhan hobi membid'ahkan, suka membid'ahkan itu menjadi bola liar yang juga asal dituduhkan. Kenapa? Ini terjadi karena kita sendiri juga ternyata banyak yang belum memahami kapan suatu amalan itu dikatakan bid'ah. Karena itu tadi ada 6 hal yang bila tidak terpenuhi dalam satu ibadah, ibadah tersebut bisa dikatakan sebagai amalan bid'ah. Yang pertama, jenis amalannya. Sehingga kalau ada orang beribadah dengan jenis amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi, seperti semedi, berendam di air dan lain sebagainya, ini adalah satu amalan bid'ah. Karena urusan ibadah kita tidak bisa rekayasa, tidak bisa inovasi. Kemudian waktu, yang kedua, yang ketiga tempat, yang keempat kadar hitungannya. Ada amalan yang hitungannya ditentukan, ada amalan yang belum atau tidak ditentukan. Yang ditentukan tidak boleh dirubah, yang tidak ditentukan hitungannya juga tidak boleh dibatasi. Seperti zikir bebas. Ada zikir yang bebas, silahkan baca tasbih sebanyak-banyak mungkin. Tidak harus 1000, tidak harus 3000, tidak harus 100.000. Bebas. Tapi kalau sudah dibatasi harus 100.000, harus 40.000. Nah, ini masalahnya. Dari mana kata harus 1000, harus 2000, harus sekian ribu itu? Kemudian setelah kadarnya, tata caranya, cara sholatnya benar, membaca fatihahnya benar, tidak boleh dibolak-balik. Makanya para ulama dan dalam kitab fikih menyatakan bahwa al-wudu'ul munakkas, wudu yang terbalik itu tidak sah. Kalau itu dianggap sah, disengaja, maka itu bisa dikatakan sebagai amalan bid'ah. Wudunya bid'ah. Wudu kok bid'ah? Ya, karena wudunya caranya tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan yang terakhir tadi yang telah saya sebutkan adalah hukumnya. Yang wajib harus diyakini wajib, yang sunnah harus diyakini sunnah, yang haram harus diyakini haram. Kalau ada orang sekarang mengatakan saya tidak mau berzina, bukan karena zina itu haram. Kenapa? Takut AIDS saja. Jadi kalau bukan karena takut AIDS, ya silahkan. Nah, ini namanya apa? Bid'ah. Contoh lain misalnya, yang meyakini, ayo kita tahu bahwa babi itu hukumnya haram. Nah, kalau ada yang mengatakan babi itu haram karena ada cacing pita dalam babi, ada penyakit-penyakit yang dikhawatirkan akan menular kepada yang makan daging babi. Nah, kalau sekarang ada yang mengatakan karena babi itu memiliki nilai ekonomis tinggi, dan di zaman sekarang sudah ada teknologi yang bisa memastikan bahwa berbagai macam penyakit yang ada dalam babi bisa dimatikan. Cacing pita dipanaskan lebih dari 100 derajat, 200 derajat mati. Berbagai macam virus bakteri yang ada dalam daging babi bisa dimatikan dengan pemanasan sekian ratus derajat. Berarti sudah cacing pitanya sudah mati, semuanya sudah mati, halal daging babi. Ini kita akan keyakinan saudara ini bid'ah. Babi haram sampai kapanpun, walau sudah tidak mengandung penyakit, walau sudah tidak mengandung cacing pita, sampai kapanpun ila yaumil qiyamah babi itu haram, kecuali bagi orang yang sedang kelaparan. Kalau tidak makan maka akan mati, adanya hanya daging babi dalam kondisi darurat. Tapi bagi orang yang tidak darurat maka daging babi haram. Zina haram ila yaumil qiyamah, tidak ada darurat untuk zina. Loh, saya belum bisa nikah. Puasa tidak bisa nikah itu seringkali karena apa? Hanya faktor kekhawatiran saja. Belum punya pekerjaan. Ya kan bisa bekerja sekarang. Belum ada pekerjaan yang pas. Nah, ini yang jadi masalah. Seringkali orang mau kerjanya apa? Yang berdasi duduk di belakang meja saja. Enak. Ini yang harus dirubah. Pekerja banyak yang bisa menghasilkan, bisa nikah. Tapi kalau sudah sampai meyakini seperti tadi, merubah hukum Allah, kata Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, orang seperti ini wajib dihukumi oleh pemerintah muslim, dibunuh.
karena orang ini akan merusak, merubah tatanan hukum syariat. Bahkan menurut Imam Ghazali, menghukumi orang semacam ini yang merubah-rubah hukum syariat, pahalanya lebih besar dibanding membunuh 120 orang Yahudi. 120 orang Yahudi itu merusak fisik. Dia nembak, dia membunuh, tapi dia tidak akan merubah. Dia tidak akan bisa merubah hukum syariat. Tapi kalau sudah ada orang yang mengatakan, kalau kamu sudah zikir geleng-geleng sampai pusing, pingsan, maka berarti kamu sudah sampai tingkatan tinggi dalam ibadahnya. Kamu halal makan apa saja. Babi halal karena kamu sudah tingkatannya luar biasa. Nah, ini perlu diperhatikan. Nabi, orang yang paling bertakwa, seperti itu dalam hadisnya, ama inni akhsyakum lillahi wa atqakum lah, katailah aku adalah orang yang paling bertakwa, paling khasyah. Walau demikian beliau tidak pernah makan daging babi. Walau demikian beliau tetap sholat 5 waktu. Walau demikian beliau tetap puasa Ramadan. Walau demikian beliau tetap tidak mau berjabatan tangan dengan lawan jenis. Saya kan sudah ustadz besar, masa ustadz berzina? Halal kalau ustadz itu jabatan tangan dengan muridnya siapa saja dan tidak dikhawatirkan zina. Subhanallah, Nabi saja masih ghaddul basar, istrinya masih dijilbabi, Pak. Nah, kan sudah istrinya ustadz, tidak mungkin istrinya ustadz berzina. Imannya sudah tinggi, kenapa berjilbab lagi? Sudah tidak perlu. Nah, subhanallah, istrinya Nabi adalah wanita yang paling bertakwa. Walau demikian, istri Nabi masih tetap berhijab, berjilbab yang syar'i. Jadi hukum harus tetap dipertahankan, baik itu wajib ataupun sunnah, mubah, haram dan makruh, tidak boleh dirubah. Kalau sampai ada upaya merubah hukum, yang wajib dimubahkan, yang mubah diwajibkan, yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan, maka itu adalah bid'ah. Itulah bid'ah. Jadi ada 6 pintu bid'ah yang dijelaskan oleh para ulama, dan inilah ke-6 sebab kapan amalan itu dikatakan bid'ah. Asal terpenuhi satu dari ke-6 kriteria ini, maka semuanya itu dianggap bid'ah. Sebagian ulama menambahkan 1, walaupun ke-6 ini adalah yang paling masyhur sebab suatu amalan dikatakan bid'ah. Ada sebagian ulama lagi mengatakan ada 1 tambahan, yaitu amalan ibadah tersebut tidak meresahkan, tidak mengganggu orang lain. Contohnya, sama-sama sholat berjamaah, ketika sujud ada mengatakan biar lebih khusyuk, lebih nuansa ibadahnya lebih bagus dan lebih gayeng, kata orang, kalau bertasbih dengan keras subhanallah, 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 sujudnya mengganggu orang, mengganggu sebelahnya. Hal seperti ini terlarang dalam Islam. Suatu hari Rasulullah SAW ketika beliau sedang beriktikaf, beliau mendapatkan sebagian sahabat yang sama-sama sholat sunnah di dalam masjid, bacaannya keras-kerasan, yang satu keras, yang satu keras. Maka Nabi keluar dari tempat iktikafnya, kemudian mengatakan, ala kullukum yunaji rabbah, katakanlah kalian semua itu sedang bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yarfa' ba'dukum ala ba'din, karena itu jangan saling keras-kerasan ibadah itu. Jadi sini keras, sini pakai yang lebih keras lagi, akhirnya timbul kegaduhan, meresahkan orang lain. Suatu hari ketika Nabi SAW berangkat ibadah haji, sebagian sahabat bertalbiyah, bertakbir, berzikir dengan suara lantang, suara keras, sehingga menimbulkan kegaduhan. Maka Rasulullah mengatakan, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una ghaiban wala asam walakinnakum tad'una as-sami'al qarib. Hendaknya kalian itu menahan diri, menyayangi diri kalian sendiri, jangan teriak-teriak dalam ibadahnya, karena sejatinya Allah yang kau ibadahi tidaklah tuli, tidaklah jauh. Allah itu dekat dan maha mendengar. Makanya disebut munajah. Ibadah itu bukan asal gayeng, bukan asal rame, tidak. Kita harus memikirkan efeknya. Karena itu saya yakin Bapak Ibu sekalian sepakat, kalau sampai ada orang yang nekat sholat sunnah di perempatan jalan, sholat qobliyah duhur, biar tidak telat ke masjidnya, mepet 5 menit lagi iqamat, berdiri di perempatan jalan sholat sunnah, saya yakin semuanya marah. Saya yakin semua orang mengatakan ini orang ini tidak benar sholat kok di perempatan jalan, sehingga menimbulkan kemacetan luar biasa. Ibadah yang meresahkan orang lain, ini dalam Islam terlarang. Karenanya dalam sholat pun kita harus memikirkan efek dari ibadah kita.
Jangan, saya ibadah, kamu kan tidur kok tidak mau terganggu. Tidak boleh. Kalau ada orang sedang istirahat, misalnya kita di rumah, jangan baca Al-Quran keras-keras sampai mengganggu orang tidur. Karena tidur itu mubah. Melintas di jalan itu boleh, maka jangan menimbulkan gangguan bagi orang lain. Meresahkan orang lain dengan ibadah kita, ini adalah satu hal yang terlarang dalam syariat. Karena itu tadi Nabi mengatakan irba'u ala anfusikum, pelan-pelan. Kalau teriak-teriak seperti itu nanti ibadahnya cepat lelah, cepat bosan. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala tidak ada bedanya kita teriak atau kita pelan-pelan. Allah itu Maha mendengar. Beda kalau manusia, kalau tidak diteriaki, kalau jauh tidak akan dengar. Allah itu qarib, Allah itu kat, sehingga kita suara lirik ataupun suara keras, Allah itu Maha mendengar, Maha mengetahui. Ini alasan-alasan kapan amalan itu katakan bid'ah. Karena itu ikhwatul iman, tadi isu Wahabi menjadi satu isu yang panas di masyarakat. Wahabi itu hobi membid'ahkan. Kenapa ini menjadi isu panas? Karena masyarakat kita secara umum, bahkan termasuk kita yang sudah sering ngaji pun seringkali belum memahami kapan amalan itu dianggap bid'ah. Tapi kalau kita bisa jelaskan dengan baik, Pak, ibadah itu dikatakan ibadah yang benar kalau memenuhi 6 kriteria atau bahkan 7 kriteria yang jenis ibadahnya, waktunya, tempatnya, kadarnya, tata caranya, hukumnya sesuai dengan yang dijelaskan oleh para ahli fikih. Ada wajib ya diyakini wajib, yang sunnah diyakini sunnah, tidak boleh dibolak-balik. Ada syarat, ada rukun, itu juga harus diperhatikan sesuai dengan syarat rukunnya. Kemudian tidak meresahkan orang lain. Kalau terpenuhi 6 atau 7 ini, maka itu adalah ibadah yang sunnah. Tapi satu saja tidak terpenuhi, maka itu dikatakan bid'ah walaupun sholat ibadahnya. Sholat yang tidak tepat waktu. Sholat duhur jam 8 pagi, saya yakin semua akan mengatakan itu sholatnya tidak sah. Tempatnya haji di Pekalongan, di alun-alun Pekalongan, saya yakin itu amalannya tidak sah. Tawaf masjid Jami' Pekalongan ditawafi, tentu tidak sah. Kenapa? Tidak ada contohnya. Walau syarat rukunnya terpenuhi semua, tapi tempatnya salah, itu dikatakan beda. Nah, kalau kita bisa jelaskan ke masyarakat dengan baik sebab-sebab kapan imal ini dikatakan bid'ah, dan masyarakat memahami itu dengan baik pula, maka isu bid'ah itu tidak lagi menakutkan. Karena saya yakin siapapun sepakat bahwa sholat subuh 4 rakaat itu bid'ah. Namun di sisi lain ada masalah-masalah yang kadangkala ada kemalasan. Kita malas untuk membuat contoh baru dalam bid'ah. Contohnya itu saja. Sudah pengajian 10 tahun, kalau ditanya bid'ah apa? Yaitu satu itu saja. Subhanallah, ajari bid'ah itu yang sehingga masyarakat itu tahu kenapa bid'ah. Bid'ah itu, ibadah itu harus memenuhi 6 syarat, 6 kriteria atau 7. Ilmu yang saya pahami tentang bid'ah, inilah ilmu yang saya pahami tentang Wahabi atau tidak Wahabi. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya yakin ini sudah jelas, dan karena sudah jelas insyaallah pertanyaan sudah saya cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.